dulu yang nanti akan dipimpin oleh ketua kelas kalian. Pada ketua kelas dipersilahkan. Perhatian, untuk siap. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berdoa sudah. Sekarang Bu Zizi mau ngecek kerapihan kalian dulu. Apakah kalian sudah rapi dari seragamnya? Sudah. Oke, baik. Apakah sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap. Oke, baik. Sebelum itu, mari Bu Zizi mau mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di kelas 10-4 adakah yang tidak hadir pada hari ini? Ada. Berarti semuanya masuk ya? Betul. Alhamdulillah. Berarti di sini semua keadaannya sehat-sehat, kemudian sehingga bisa hadir ke sekolah. Baik. Oke, berikutnya sebelum Bu Zizi nih mau mulai pembelajaran hari ini, mau melatih konsentrasi kalian terlebih dahulu dengan ice breaking. Siap? Siap. Berpasang-pasangan ya. Siap ya? Siap. Oke. Jadi ice breaking-nya itu pada pagi hari ini itu adalah menjauh tangkap. Kata kuncinya menjauh tangkap. Ya. Jadi nih, kalau misalkan kalian berpasangan dengan teman sebangkunya. Oke, contoh Anastasia boleh maju ke depan dulu. Oke, contoh posisi dengan Anas ya. Anas posisi tangannya seperti ini, yang belakang liatin. Ketika Bu Zizi bilang menjauh, berarti tangannya menjauh dari Anas. Tapi Anasnya diam aja, teman sebangkunya. Kemudian kalau Bu Zizi bilang tangkap, tangkap tangannya Anas. Tapi Anas bisa beralih gitu, biar tidak tertangkap. Ya, contoh. Nanti Anas gimana caranya biar Bu Zizi gak kena tangan Anas ya? Oke. Menjauh, jauh, menjauh, menjauh. Tangkap. Nah, harus sampai dapat. Paham? Paham. Kita coba praktek? Ya. Boleh silakan duduk aman. Ya, sekarang baru ke pasangannya masing-masing. Hadap-hadapan. Hadap-hadapan. Oke, siap ya? Semuanya konsentrasi. Konsentrasi. Oke, menjauh. Belum. Menjauh. Tangkap. Oke, sekali lagi. Menjauh. Menjauh. Tangkap. Oke, baik. Kita perhatikan bahwa kalian di sini belajar itu adalah untuk menuntut ilmu. Tidak ada batasan dalam belajar. Semakin kalian rajin belajar, semakin banyak pengetahuan yang akan kalian miliki. Jadi, jangan stop untuk belajar, terus belajar. Oke? Baik. Untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, boleh tolong Said dibacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan ciri-ciri virus, membedakan proses replikasi virus secara titik maupun difoid, serta mengidentifikasi peranan virus yang menguntungkan dan merugikan dengan metode diskusi, tanya jawab, observasi, dan presentasi dengan baik berdasarkan bernalar kritis dan gotong royong. Oke, terima kasih Said. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kalian harus mengetahui apa itu ciri-ciri virus, kemudian harus membedakan proses replikasi virus ya,
gotong royong. Itu adalah proses tujuan pembelajaran pada hari ini. Baik, selanjutnya. Dan nanti setelah hari ini kalian akan mendapatkan penilaian hasil belajar. Nanti akan ada cek pemahaman dalam menjawab pertanyaan, ya. Kemudian ada presentasi kelompok serta ada observasi. Itu adalah penilaian hasil belajar pada hari ini. Ya. Baik, mari kita saksikan video berikut ini. Semuanya menyimak dan didengarkan baik-baik. Bentar ya.
dari vaksinasi. Karena COVID sudah masuk ke Indonesia dan kita sudah divaksin, maka daya tahan tubuh kita harusnya menjadi lebih kuat. Oke, baik. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya. Jadi, apakah itu virus? Jadi, apakah itu virus? Ada yang tahu virus itu apa? Boleh, silakan Ibra. Virus adalah mikroorganisme kecil yang berkembang biak di dalam sel insang dengan memasukkan materi genetiknya. Oke, betul. Jadi, virus ini adalah struktur organisme yang sangat kecil. Saking kecilnya, dia tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Yaitu adalah virus. Dan virus tidak bisa hidup sendiri, harus dengan makhluk hidup yang bisa berkembang biak dalam sel inangnya, itu adalah virus. Oke. Kemudian kira-kira selanjutnya struktur virus seperti apa sih? Ada yang tahu struktur virus itu seperti apa? Ada yang tahu? Boleh yang tahu angkat tangan tentang struktur virus? Ayo, sudah belajar belum sebelumnya? Di rumah. Ayo, struktur virus itu apa ya? Struktur virus itu apa ya? Ayo yang tahu boleh angkat tangan. Ayo, yang tahu tentang struktur virus? Ada yang tahu? Ya, yang tahu boleh angkat tangan tentang struktur virus? Ayo Bu. Oke, silakan Eka. Yang pertama itu ada protein permukaan, kemudian ada kapsid, kemudian ada materi genetik dan selubung lipid. Oke, baik. Ini adalah struktur virus. Ya, jadi struktur virus ini adalah pertama ada permukaan protein. Kalian bisa lihat gambar di depan, ini bentuknya seperti bola, ya. Kemudian ada seperti bintik-bintik, ini adalah protein permukaan yang bersifat sebagai reseptor untuk melekat pada sel inang. Kemudian ada yang namanya kapsid, yang bagian warna kuning di dalam ini adalah kapsid. Untuk apa? Melindungi materi genetik. Jadi virus itu punya materi genetik berupa DNA atau RNA. Ya, lanjut. Kemudian ada yang namanya selubung lipid, yang warnanya ungu, dia yang menyelimuti atau yang melindungi virus untuk membantu proses infeksinya. Dan materi genetiknya ini adalah yang di dalam, yang bentuknya seperti spiral. Ini adalah materi genetik dari virus. Oke. Nah, selanjutnya, apakah virus itu hanya merugikan saja? Tidak. Virus bisa menguntungkan? Bisa. Virus yang menguntungkan virus seperti apa? Virus yang menguntungkan itu adalah virus yang berperan di bidang bioteknologi seperti vaksin. Oke. Kemudian kalau virus yang merugikan adalah virus yang menyebabkan penyakit, baik di hewan, tumbuhan, atau di manusia. Oke. Bagaimana cara kita untuk mencegah agar terhindar dari virus? Siapa yang tahu? Oke, silakan Darul. Cara mencegah agar kita tersebar dari virus adalah yang pertama cuci tangan dengan sabun secara rutin. Lalu kita memakai masker ketika berada di luar ruangan, menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga jarak fisik serta ikuti vaksinasi. Oke, betul. Itu adalah cara kita untuk mencegah agar tidak terkena persebaran virus. Yang pertama adalah wajib mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Kemudian setelah mencuci tangan, kita menggunakan masker di muka
menjaga jarak, ya, jarak fisik minimal 1 meter. Kemudian yang terakhir adalah vaksinasi. Ya, vaksinasi ini adalah untuk melindungi diri dari infeksi virus. Oke, lanjut. Ya, boleh sekarang dikeluarkan handphonenya. Bu Zizi mau tahu di manakah minat dan gaya belajar kalian. Boleh di-scan kamera yang ada di depan. Barcode yang ada di depan silahkan di-scan untuk mengetahui tes minat dan gaya belajar kalian. Bisa semuanya scan? Oke, kalau sudah di-scan coba silahkan dikerjakan. Kemudian hasilnya apa nanti diberitahu Bu Sisi. Ya. Oke, Bu Sisi kasih waktu untuk 1 menit menjawab tes minat dan gaya belajar kalian. Oke, silahkan dijawab. Waktunya 1 menit ya. Oke, waktunya tinggal 20 detik lagi. Ada nggak yang sudah selesai? Oke, apa Syakira hasilnya? Aku visual kinestetik. Visual kinestetik. Maria? Kinestetik auditory. Baik. Bella? Auditory kinestetik. Aminah? Auditory visual. Oke, baik. Kemudian Anas? Visual auditory. Baik. Hani? Visual kinestetik. Oke, Bagas? Visual auditory. Baik. Askia? Visual kinestetik. Charlita? Kinestetik auditory. Maxwell? Kinestetik visual. Nawasi? Auditory kinestetik. Oke. Kemudian Afif? Visual. Oke. Darul? Kinestetik visual. Kinestetik visual. Kemudian Tirza? Visual kinestetik. Kaisa? Kinestetik. Hector? Kinestetik visual. Igan? Rafael? Kinestetik. Archiko? Kinestetik. Oke. Ibra? Kinestetik visual. Kemudian Said? Kinestetik auditor. Oke. Adrina? Visual. Feby? Visual auditory. Oke. Kemudian Priyanka? Visual kinestetik. Ahmad? Visual kinestetik. Oke. Kemudian Faiz? Visual kinestetik. Oke, baik. Berikutnya silakan kalian membentuk sebuah kelompok di mana ada 3 buah kelompok. Yang pertama ada kelompok auditori, yang kedua ada kelompok visual, yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Silakan bergabung dengan kelompok sesuai dengan minatnya. Ayo. Ayo langsung bergerak. Membentuk sebuah kelompok.
Kemudian dipelajari terlebih dahulu materinya. Kemudian kalau untuk yang visual sudah disajikan berupa gambar, silakan dilihat dan dipahami gambar yang sudah disediakan. Oke, silakan dipelajari terlebih dahulu. Untuk video pembelajarannya sudah bisa nge-scan semuanya? Sudah. Oke, silakan dipelajari terlebih dahulu. Untuk yang visual silakan dipelajari gambarnya terlebih dahulu. Oke, bisa kasih waktu 1 menit untuk mempelajari masing-masing video pembelajaran dan berupa gambar pembelajarannya. Silakan dipelajari ini gambar yang ada di depan, disimak, dibaca gambarnya. Ya. Nah, ini dipelajari dulu gambar yang ini, dibaca materinya dari peta konsep yang sudah disiapkan. Ya, baik, waktunya sudah habis. Kemudian silakan yang langkah berikutnya sudah disediakan berupa artikel, ya. Di lembar yang berikutnya ada artikel yang sudah Bu Zizi print. Silakan kalian baca terlebih dahulu artikelnya. Kemudian setelah membaca artikel kalian harus menyelidiki, ya, karena setiap masing-masing kelompok punya permasalahan artikel yang berbeda-beda, ya. Dibaca artikelnya, kemudian kalian cari permasalahan apa yang ada. Setelah dicari permasalahannya, kemudian kalian prediksi jawabannya apa, ya. Lalu buatkan media untuk presentasi yang berbeda-beda. Untuk yang kinestetik, di situ kalian akan bermain peran. Kemudian untuk yang visual, hasilnya itu berupa mind mapping. Dan untuk yang auditory berupa presentasi atau video, ya. Silahkan dibaca artikelnya, dijawab terlebih dahulu pertanyaannya, kemudian jawab hasil prediksinya terlebih dahulu di dalam kotak yang sudah ditentukan. Silakan dikerjakan bersama-sama dengan kelompoknya. Dibaca artikelnya, kemudian setelah dibaca artikelnya, dijawab diisi di kolomnya masing-masing. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya terlebih dahulu, ya. Nama anggota kelompoknya ditulis. Waktunya 20 menit. Ditulis dulu nama kelompoknya di sini. Ditulis dulu nama kelompoknya. Di ini paling depan. Ini sama yang di sini nama kelompoknya. Iya.
bentuknya? Oke. Kemudian sudah dibaca artikelnya? Oke, kemudian setelah baca artikel, kalian boleh menjawab pertanyaan atau permasalahan dari artikelnya tentang monkeypox ya, atau cacar monyet. Di sini nanti ditulis misalkan seputar tentang cacar monyet yang ada di persebaran di Indonesia. Kemudian kalian prediksi apa jawabannya ya. 3 pertanyaan dan 3 prediksinya. Kemudian bikin mind mapping atau peta konsep tentang cacar monyet ya. Oke, silakan. Seperti yang ini artikel yang dibaca yang mengenai penyakit influenza ya, virus yang disebabkan influenza. Kemudian di sini kalian buat pertanyaan terlebih dahulu, pertanyaan atau permasalahan seputar virus influenza ya. Nanti diprediksi jawabannya ya, ditulis di sini 3. Kemudian kalian nanti membuat ini cara virus menginfeksi tubuh manusia, influenza ya, bermain peran seperti itu ya. Dibuat dulu pertanyaan, 3 pertanyaan dan 3 prediksi jawabannya ya, langsung ditulis di sini. Nanti siapa yang bermain peran, siapa yang sebagai virus influenza ya, kemudian siapa yang berperan sebagai dokter mungkin ya, atau siapa yang berperan sebagai moderator, nanti didiskusikan bersama kelompoknya ya. Waktunya tidak lama untuk berdiskusi ya. Tentang HIV/AIDS yang ada di Indonesia. Oke, boleh dilihat sini sebentar AKPD-nya. Dari faktor ini artikel yang sudah diberikan, kalian tulis di sini terlebih dahulu pertanyaannya seputar tentang HIV/AIDS yang ada di Indonesia, permasalahannya ya. Kemudian kalian prediksi jawabannya di sini ya. Setelah membuat 3 permasalahan dan 3 prediksi jawaban, kalian buat mind mapping tentang HIV/AIDS ya, untuk dipresentasikan. Oke, dibagi tugas, siapa yang membuat mind mapping, siapa yang membuat pertanyaan, biar lebih cepat. Ya, ini gimana? Tentang corona, betul ya? Oke, jadi nanti di sini kalian sudah baca artikelnya, kalian buat pertanyaan atau permasalahan tentang corona. Kemudian prediksi jawabannya, 3 pertanyaan dan 3 prediksi jawaban. Kemudian buatlah media presentasinya. Oke ya. Terima kasih. Gimana, sudah ada kertas buat mind mapping-nya? Boleh dikeluarin kertasnya, alat-alatnya. Bagi tugas, siapa yang mau buat permasalahan, siapa yang mau membuat mind mapping-nya. Dan biasa kalau untuk mind mapping judulnya harus berada di tengah-tengah, berarti tentang HIV/AIDS ya. Yang ini bagaimana, sudah tahu siapa yang berperan sebagai virus? Oke, Rafael berperan sebagai virus. Kemudian siapa yang jadi moderator? Sudah ada? Oke, lanjut, apalagi perannya? Dokter, siapa yang jadi dokter? 3 jadi dokter. Kemudian apa lagi? Penyebar virusnya? Hector. Yang tertularnya? Tirza. Kemudian Tirza Pak Anjiko. Kemudian Tirza jadi apa? Tirza jadi pos. Oh, jadi Pak. Baik, coba didiskusikan dialognya ya, mau seperti apa ya? Ini udah siap buat untuk PowerPoint-nya? Oke, bagus. Untuk media presentasinya? Udah boleh dibuka laptopnya, dipersiapkan?
Jadi bagaimana? Mungkin boleh disiapin dulu mind mappingnya untuk presentasi tentang cacar monyet. Dibuat. Nanti dibagi untuk yang buat mind mapping siapa. Terus kemudian untuk yang menjawab pertanyaan dan permasalahannya siapa gitu ya. Biar cepat karena waktunya tidak lama. Gitu. Silakan boleh dimulai. Ini boleh dibuat dulu pertanyaan permasalahannya tentang virus influenza. Bagaimana? Bagaimana virus itu bisa ada penularan? Boleh. Boleh. Nanti ditulis ya. Berarti pertanyaan gimana? Bagaimana virus influenza dapat Pakai bahasa Indonesia. Bagaimana virus influenza dapat bagaimana virus influenza Sarita sudah mulai. dapat Yes. Mungkin sambil Sarita nulis HIV yang lainnya boleh ikut ngebantu. Mau konsepnya seperti apa main mappingnya agar cepat selesai. Yang ini media untuk presentasinya udah siap? Berupa PowerPoint. Mau dipresentasikannya melalui apa? Mau Reva? Nanti dikirimkan aja. Ini. Oh ada jenis. Ini yang yang fokuskan virus influenza. udah ada dikirim. Ada berapa slide? Ini bisa dipercepat untuk mind mappingnya. Atau mau pakai langsung yang berwarna yang nggak terbeli juga nggak apa-apa. Jarang. dapat Ego udah punya pemikiran gimana? Waktu untuk berdiskusi 2 menit lagi ya. Jadi Ya, Bu. Jadi gini awal ceritanya. Misalkan
nih si Cici kan lagi duduk santai. Tiba-tiba gua nanti gini bilang oh itu biar actingnya lebih bagus gitu. Terus juga oh ya bilang tadi kontrol terus Ada berapa slide? punya pasangan Gimana ini? kita balik tiba-tiba terus bisnis bagaimana kamu kenapa tahu ini bawa lalu kan sebagai narkoba kalau enak sama jadi terus bos lu bilang tadi sih ada tempat apa sih gitu terus dia bilang bahkan di sini jadi bingung Tapi nanti pas lagi meteran nggak boleh ketawa ya? Iya. Harus ada ketawa di sini. Jangan jauh-jauh. itu termasuk FTV dan channel FTV. Nah, jadi kan waktu si Ciko bilang nggak tahu mah tadi sih gara-gara dikasih bukan apa sih mah. Tiba-tiba gitu. Terus dia bilang, oh gitu ya tadi rumah sakit dulu ya. Ada kita ke rumah sakit dulu Cik. Terus kita udah nyampe kan di rumah sakit makanya Egen kan terus Nah ini gimana? nanti Boleh nanti langsung pakai yang berwarna aja biar nggak ditarik. terus Egen tanya ini lagi ada apa ya ini Sampai musim. di sini keluarnya apa ini Itu beda sih. Jawa Ini kalau cepat yang mainnya ini. Waktunya sebentar lagi. Buka ayo kan. Ini langsung pakai yang berwarna itu apa? bilangnya Nanti biar kelihatan di depan tampilin main mapnya. asal lagi salah dia nyoba terus lu kayak pas datang tuh keadaannya kayak lagi sakit gitu kayak sakit Nah ini ya. dia nanya kenapa jawab lah nggak tahu ya gitu lu punya datangnya pas yang habis bersih kan nanti kan itu kan suka kan supaya dari sini ada Ya, baik. Bagaimana apakah sudah selesai? Oke. Yang belum dipercepat untuk prosesnya karena waktunya sebentar lagi kita akan melihat teman-teman kalian mempresentasikan hasil permasalahan dari artikelnya. Ini boleh sambil dibantu penennya biar lebih cepat proses pembuatan menu ini.
Hah? Itu beneran? Bener itu. Tas. Dan gimana? Kita masih mikirin si virusnya ini, Bu. Saya nanti ketika maju jangan ada yang ketahuan ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Dan suaranya harus lebih keras lagi. Nggak nyambung. Ini kalau saya bisa duduk di sini, sampai saya bisa geser, biar Askianya bisa duduk. Iya sih. Tapi ada tamparan juga. Oke, baik semuanya boleh kita perhatikan dulu untuk temennya yang presentasi ya. Untuk yang presentasi pertama kelompoknya Amina, boleh silakan Amina maju ke depan kelompoknya. Ini proyekin dulu ke proyektor iPad-nya. Siapa namanya bisa melihat PowerPoint-nya? Ya, baik semuanya. Silakan perhatikan temannya di depan sedang presentasi. Dibuka dulu presentasinya dan perkenalkan. Jangan lupa. Boleh yang lain perhatikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bu Gizi. Di sini kelompok 1 auditori akan mempresentasikan tugas biologi tentang COVID-19. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya sebagai moderator adalah Khalifah Sukma, absen 30. Itu ini Kak. Saya Maria Eka Putri, absen 23. Saya Kami Sardana Rasendria, absen 9. Saya Syakira Mifidevia, absen 38. Saya Minara Ladi dari absen 5. Dan slide pertama akan dibacakan oleh Maria Eka Putri. Jadi untuk slide pertama, apa itu COVID-19? Seperti yang kita tahu, Bu Zizi dan teman-teman, COVID-19 ini merupakan penyakit coronavirus 2019 dan bisa juga disebut COVID-19. Jadi COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Virus ini diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan. Kejadian ini kemudian dilaporkan bahwa banyak pasien yang menderita virus ini dan ternyata terkait dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang pertama yang jatuh sakit akibat virus ini juga diketahui merupakan para pedagang di pasar hewan. Penularan virus COVID-19 bisa terjadi saat seseorang menyentuh barang yang biasanya sudah terkontaminasi oleh droplet orang lain. Lalu virus tersebut berpindah ke hidung, mulut, atau mata dari sentuhan barang yang sudah terkontaminasi. Setelah dibacakan oleh Bagas Ardana, dilanjutkan oleh Syakira Mei. Apa gejala yang dialami oleh seseorang itu? Yaitu yang pertama ringan, seperti demam
menjadi pneumonia berat, kegagalan multi organ, dan kematian. Slide terakhir akan dibacakan oleh Amina Rel. Berikut ada cara pencegahan virus COVID-19, yaitu mencuci tangan, lalu menjaga kontak fisik dengan orang lain, lalu melakukan etikat batuk dan menggunakan masker saat sedang sakit, lalu membiasakan diri untuk memakan makanan yang sudah matang dan menjaga daya tahan tubuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga teman-teman mengerti dari presentasi kami. Adakah dari teman-teman yang ingin bertanya tentang COVID-19? Ada yang mau bertanya? Adakah yang mau bertanya? Silakan, Rafael. Apakah menggunakan vaksin itu efektif untuk melawan virus COVID-19? Boleh, silakan dijawab. Tentunya berguna banget ya. Seperti yang kita tahu, vaksin itu memang bermanfaat untuk mencegah terjadinya tubuh kita untuk terkena virus tersebut. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, cukup sangat baik ya kalau kita perhatikan PowerPoint-nya yang ditampilkan dan yang disajikan, materinya sangat bermanfaat tentang COVID-19. Kemudian PowerPoint-nya juga sangat menarik sehingga kita semua bisa membacanya dengan semangat, dan materi yang disampaikan juga cukup jelas dan padat, dan pemateri juga memberikan materinya dengan baik. Mari kita kasih aplaus dulu buat kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Boleh silakan duduk kembali. Asik banget menjawab presentasi gitu. Ya. Kita lanjut ya. Jadi COVID-19 ini tuh pernah melanda di Indonesia ya, dan kita semua pernah mengalami COVID-19. Adakah di antara kalian yang pernah terkena COVID-19? Saya. Gimana rasanya, enak? Apakah bisa mencium bau sesuatu? Apakah bisa merasakan sesuatu? Baik. Jaga kesehatan kalian karena itu adalah penting. Oke, yang berikutnya silakan kelompok kedua maju untuk presentasi. Sesuai nama aja. Bagikan. Oke, silakan kelompok dua yang lain tolong diperhatikan ya. Oke, dibuka kemudian diperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 bioteori presentasi tentang campak yang disusun oleh saya sendiri Adi Grafiski. Saya Muhammad Abdul Anwar. Saya dulu pertama. Saya Nurban Bisnan. Oke, di slide pertama akan dibacakan oleh Darul. Sejarah terjadinya campak. Campak sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Penyakit ini pertama kali dideskripsiin sekitar abad ke-9 sama dokter dari Persia, Al-Razi, yang membedain campak dan cacar. Virus campak itu sendiri kemungkinan besar berevolusi dari virus kepada sapi sekitar 1000 tahun yang lalu. Sebelum vaksin ditemukan pada tahun 1960-an, campak jadi salah satu penyakit yang menyebabkan wabah besar, terutama di kalangan anak-anak. Tapi setelah vaksin campak dikembangin, angka kematian dan penularan campak berkurang drastis. Oke, selanjutnya lagi ada ciri-ciri terkenanya campak, yaitu akan terjadinya demam tinggi, batuk
Cara mencegahnya. Berikut cara mencegah campak. 5. Satu vaksinasi dapat vaksin campak MMR sesuai jadwal imunisasi, terutama pada anak-anak. Hindari kontak, jauhkan diri dari orang yang terinfeksi atau yang menunjukkan gejala campak. 3. Menjaga kebersihan, cuci tangan secara teratur dan gunakan hand sanitizer untuk mengurangi risiko penularan. 4. Tutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin dengan tisu atau lengan untuk mencegah penyebaran virus. Kesimpulan, campak adalah penyakit infeksi yang sangat menular disebabkan oleh virus campak yang dapat menimbulkan gejala serius dan komplikasi yang mengancam jiwa penyakit. Penyakit ini terutama menyebar melalui tetesan udara dan kontak langsung dengan penderita. Vaksinasi merupakan langkah penting efektif untuk mencegah penularan campak, melindungi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya vaksinasi, menjaga kebersihan, dan menghindari kontak dengan orang yang terinfeksi sangat penting untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, campak dapat dicegah dan kesehatan masyarakat dapat terlindungi. Saja apakah ada pertanyaan? Adakah yang ingin bertanya? Saya, Bu. Boleh, silakan next. Bagaimana sih proses cara penularan dari campak? Bagaimana proses penularan campak? Campak terjadi atau menular selama 7-20 hari. Dan itu bertahap secara ada 2 tahap penyebaran. Yang pertama, pasien atau yang pengidap penyakit akan merasa batuk, pilek atau demam. Lalu tahap kedua, pengidap penyakit campak akan merasakan dingin, lalu mempunyai titik-titik pada muka yang akan tersebar ke seluruh badan. Baik, sudah? Oke, boleh ditutup? Sekian dari kelompok kajian 2. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang lanjut ke kelompok 2. Ya, baik. Kalau tadi kita perhatikan, materi kedua ini mengenai campak. Ya, campak ini adalah penyakit yang biasanya menimbulkan bintik-bintik merah pada bagian tubuh. Ya, dan ada vaksinasi yang juga ada kan di kelas ini yang sudah terkena penyakit campak. Ya, gimana rasanya? Enak? Oh, gatel-gatel. Perih juga. Baik, kita kasih aplaus dulu buat kelompok kedua. Tadi poin-poin yang ditampilkan juga sangat menarik ya. Terima kasih untuk para pematerinya yang sudah menjabarkan materi dengan baik. Oke, kita lanjut yang ketiga tentang kelompok kinestetik. Boleh maju ke depan kelompok kinestetik? Emang apa ada background khusus? Oh iya. Background ya. Oh ya, tangan. Boleh dipegang? Di kelompok boleh dibawa laptopnya?
menampilkan tentang simulasi penyebaran virus influenza. Kalian boleh sambil memperhatikan ya. Silakan. Pada suatu hari di taman hantulah yang sedang berangin. Saya adalah virus kalau mau keluar. Kenapa nggak pakai masker? Ya sorry ya bang ya, maaf ya bang ya. Waduh, Hector sudah bersin di depan Ciko. Saya adalah virus influenza yang dapat menyebar melalui udara dan dapat menyebabkan gejala seperti demam, batuk, dan bersin-bersin. Ciko pulang ke rumahnya batuk-batuk dan merasa lemas. Nggak tahu tadi ada orang lewat tiba-tiba bersin depan aku. Waduh, dengan sakit apa ya kita bawa ke rumah sakit. Kemudian Ciko pun membawa Ciko ke rumah sakit untuk diperiksa. Apakah Ciko sudah jatuh sakit dan terkena virus? Halo ibu, ada kendala apa ya? Jadi gini dok, tadi anak saya pulang batuk itu batuk. Dan ini kira-kira kenapa ya dok? Dan aku juga sakit tenggorokan juga, ini kenapa ya? Oh, merasakan sakit tenggorokan. Ada lagi nggak? Pilek, Mungkin pilek sama batuk. batuk. Kayaknya adik kena influenza atau yang biasa disebut juga flu. Nah, waktu itu pas adik keluar, ada orang yang bersin nggak? Ada di depan saya, ada yang sembarangan. Nggak pakai masker ya? Iya. Oh iya pantas. Jadi bapak saranin adik coba untuk menjaga jarak dulu ya, dan memakai masker, jaga kesehatan juga dan tangannya sehat. Jangan lupa juga adik tangannya dicuci ya. Ciko pun pulang ke rumah dan melakukan apa yang sudah disarankan oleh dokter. Sekian dari kelompok kami. Di sini. Oh iya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu adalah penampilan dari kelompok ketiga tentang virus influenza. Jadi ternyata untuk kelompok kinestetik ini adalah dia bermain peran ya. Jadi bagaimana cara virus itu bisa menginfeksi tubuh manusia dengan cara bersin-bersin gitu ya di depan orang. Dan ternyata hasil bisa menular dengan cepat, itulah virus influenza. Sangat menarik penampilan dari kelompok ketiga tentang kinestetik. Kita kasih aplaus sekali lagi. Baik, untuk berikutnya mari kita sambut kelompok yang keempat. Silakan kelompok keempat HIV/AIDS boleh maju ke depan. HIV. Kok gua sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 1 ingin mempresentasikan dari hasil mapping kami tentang HIV. HIV atau AIDS. Pengertian dari apa sih pengertian dari HIV? HIV atau biasa disebut dengan humas adenovirus adalah virus yang menyerang sistem
kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Penyebab terjadinya HIV. Penyebabnya disebabkan melalui hubungan intim yang tidak aman dan pergantian menggunakan jarum suntik yang tidak steril saat memakai narkoba. Bagaimana cara mencegah penyakit HIV? Pertama, menggunakan peralatan medis yang steril. 2. Hindari berbagi jarum suntik. 3. Hindari narkotika. Gejala dari penyakit HIV itu adalah sariawan, sakit kepala, demam, flu, muncul ruam, cadang, tenggorokan. Berapa lama gejala dari penyakit HIV? Kemudian penyakit HIV memiliki gejala selama ini. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada yang Ya, ada yang ingin bertanya tentang HIV? Silakan. Bagaimana cara mendiagnosis HIV? Baik, untuk Feby, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Feby. Cara mendiagnosis HIV itu dengan melakukan tes HIV. Tes HIV itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes antibodi, pemeriksaan virologis, dan tes Werther's. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu adalah kelompok dari kelompok 4, yaitu tentang HIV/AIDS. Ya, jadi HIV/AIDS itu adalah sebuah penyakit yang ditularkan melalui virus. Ya, kemudian dia bisa menular dengan cepat. Materi yang ditampilkan berupa mind mapping. Ya, mind mapping yang ditampilkan juga cukup berwarna, sangat menarik. Kita kasih aplaus lagi sekali lagi bersama-sama. Baik, yang berikutnya kelompok terakhir, kelompok kelima, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual 2 yang beranggotakan saya Anastasia Gloria. Saya Muhammad Rahman. Saya Ahmad Jaludin. Saya Faizal Ahmad Habibie. Kami akan mempresentasikan materi yang sudah kami buat tentang cacar monyet. Pengertian dari cacar monyet. Cacar monyet adalah penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi virus cacar monyet pada sejumlah hewan, termasuk manusia. Penyebab virus itu adalah penyebab virus monkeypox dan Gejala awal pada cacar monyet yaitu demam, letih, atau lemas, menggigil, sakit kepala. Pada orang dewasa, munculnya ruam pada kulit, terjadi pada 1-3 hari, demam, ruam pada wajah, dan cacar monyet dapat terjadi dengan semua usia. Waktu penyembuhan cacar monyet 2-4 minggu. Obat cacar monyet. Untuk saat ini belum ada obat khusus untuk menyembuhkan cacar monyet. Tapi ada obat yang membantu untuk meredakan cacar monyet seperti antibiotik, pereda nyeri, penurun demam, dan tetokiriman. Penularan cacar monyet itu dapat menular. Biasanya ditularkan melalui kesentuhan
menghindari kontak fisik dengan orang yang memiliki penyakit cacar. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah dari kalian yang ingin bertanya mengenai? Silakan Hani. Kapan pertama kali cacar monyet ditemukan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Hani. Penyakit cacar monyet pertama kali ditemukan pada tahun 1958 di Denmark. Saat dua wabah penyakit cacar menyerang koloni monyet yang dipelihara untuk penelitian. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk untuk kelompok lagi. Oke, baik. Untuk kegiatan diskusinya telah selesai. Kita kasih aplaus semua. Oke, berikutnya silakan disiapkan handphonenya. Kita mau melakukan asesmen pengetahuan di Quizizz. Jadi sambil kalian mempersiapkan, penyebaran virus itu bisa dengan mudah dan dengan cepat ya. Tergantung dari antibodi kalian masing-masing. Kalau antibodi kalian kuat, maka virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita itu bisa terhindar ya. Kemudian kalian juga harus menjaga pola hidup yang sehat, karena ingat virus itu tidak bisa mati, dia dapat mengkristal. Jadi suatu saat kalau antibodi kalian turun atau lemah, kalian bisa terserang oleh penyakit yang disebabkan oleh virus ya. Oke, berikutnya kita melakukan asesmen di Quizizz. Silahkan bergabung. Sebentar, sedang lagi. Tunggu ya, sedang loading. Sebentar, sepertinya inputnya. Oke, ini adalah kodenya. Silahkan yang mau join 206825 atau mau via barcode, silahkan di barcode. Ada beberapa soal yang harus kalian jawab untuk mengetes asesmen pengetahuan kalian mengenai virus atau pembelajaran yang kita pelajari hari ini ya. Oke, sudah ada 3 peserta, 4 peserta yang join, 5 8. Kita tunggu semua peserta yang masuk. Ya, sudah 15 peserta yang join. Kita tunggu sebentar lagi. Sudah 16 peserta. 18, kita tunggu sebentar lagi. Sudah 20 peserta. 23 peserta. Sedikit lagi kita akan mulai. Oke, berikutnya 25 peserta. Sedikit lagi kita akan mulai. 26 peserta. Sudah? Ada lagi yang belum join? Oke, baik, ditunggu. Ada lagi? Oke, baik, kita mulai ya.
buat dalam bentuk soal ya. 5 soal mengenai virus ya. Yang pertama, struktur bagian virus. Virus itu terdiri dari beberapa bagian ya. Ada bagian kepala, bagian ekor, kemudian ada yang namanya selubung materi. Adakah yang tahu selubung materi virus tadi ada apa ya? Ada DNA atau RNA. Oke. Kemudian berikutnya, sifat virus. Virus itu sifatnya parasit atau tidak? Parasit yang menyebabkan berbagai macam penyakit. Oke. Contoh penyakit yang disebabkan oleh virus yang pertama. Ada COVID-19. Oke. Kemudian yang disebabkan oleh virus yang kedua. Ada influenza. Yang ketiga, HIV/AIDS. Kemudian yang keempat, ada campak. Yang terakhir ada cacar monyet. Oke, itu adalah beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus. Kemudian bagaimana cara kita mencegahnya agar tidak terhindar dari virus? Yang pertama adalah mencuci tangan. Jangan lupa menggunakan masker. Cuci tangannya pakai sabun ya. Kalau mau makan, mau bersentuhan gitu harus cuci tangan menggunakan sabun. Kemudian yang kedua, kalau sedang sakit menggunakan masker. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Berapa meter? 1 meter. Yang keempat dengan cara vaksinasi. Dan jangan lupa untuk terapkan pola hidup yang sehat. Makan makanan yang bergizi. Minuman juga minuman yang sehat. Oke. Kemudian berikutnya adalah kalian boleh melakukan yang namanya kesimpulan. Jadi, apa pembelajaran kita pada hari ini? Tolong disimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, silakan Said. Virus merupakan mikroorganisme patogen yang bisa menginfeksi makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Oke, sudah? Ada lagi? Virus bisa dimanfaatkan sebagai vaksinasi untuk menemukan obat baru dan mengidentifikasi penyakit. Oke, baik. Ada lagi yang memberikan kesimpulan selain Said? Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oke, Sakira? Apa yang sudah dipelajari pada hari ini? Virus. Oke. Terus, apa yang kamu ketahui tentang virus? Adalah apa yang diketahui? Penyakit yang menular. Kemudian kalian jangan lupa bahwa tidak semua virus itu bersifat parasit. Ya, ada virus yang menguntungkan. Contohnya adalah vaksinasi. Ya, ketika kalian sudah vaksin, tubuh kalian menjadi lebih kuat. Oke. Kemudian kalian juga menjadi lebih sehat. Ya, ada virus juga yang akan berkembang di situ. Oke, baik. Berikutnya adalah kalian melakukan refleksi diri. Oke, refleksi untuk pencapaian pada hari ini. Gimana pembelajaran hari ini? Seru? Menyenangkan? Oke, silakan scan barcode yang ada di depan untuk melakukan refleksi pencapaian pembelajaran pada hari ini. Oke, bisa scan-nya. Gimana? Silakan dijawab dengan jujur ya. Kemudian jangan ada yang berbohong.
Hektar sudah submit? Siapa yang sudah submit? Priyanka sudah submit? Oke, baik, yang belum submit ditunggu. Oke, Darul sudah submit? Siapa lagi yang sudah submit? Boleh angkat tangan. Oke, Igan sudah submit. Oke, Arsika sudah submit? Sudah. Ada lagi yang sudah submit? Feby sudah? Baik. Siapa lagi? Oke, Amina dan Bella sudah submit. Kita tunggu teman-temannya yang belum submit ya. Baik. Sudah submit, Rafael? Oke, baik. Pak I sudah submit? Sudah. Afif? Sudah submit? Belum. Baik, ditunggu yang belum submit. Nawasi sudah submit? Oke, baik. Siapa lagi? Sakira sudah? Baik. Hani udah? Baik. Yang belum? Masih ditunggu untuk submit? Oke, baik. Gimana? Masih ada yang belum submit? Sudah semuanya? Sudah, baik. Sebelum nanti Bu Zizi mengecek hasil refleksi kalian pada hari ini, mungkin ada yang mau mengungkapkan bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, apakah menyenangkan atau bagaimana? Ada yang mau mengungkapkan perasaannya? Boleh, silakan Syakira. Sebelumnya sebelum saya mengetahui tentang virus ini, saya tadinya khawatir karena banyaknya virus yang ada. Tetapi setelah dijelaskan ternyata ada virus yang menguntungkan juga, yaitu kan vaksin. Jadi saya merasa tenang. Pesan saya untuk kita semua selalu waspada dan menjaga kesehatan. Oke, betul. Selalu waspada dan jaga kesehatan, kata Syakira. Jadi katanya Syakira udah gak perlu khawatir lagi nih sama virus, karena dia sudah tahu bagaimana cara virus itu menyerang, menginfeksi tubuh manusia, gitu ya. Kemudian bagaimana kita cara mencegahnya dan mengobatinya, Syakira sudah tahu caranya. Alhamdulillah. Ada yang mau memberikan pesan dan kesan lagi pembelajaran kita pada hari ini? Ada lagi? Oh iya, silakan Adina. Kalau belajar tentang virus penting banget buat dalam menjaga kesehatan juga dan dalam mengetahui cara mencegahnya. Dan pesan saya itu belajar tentang virus bikin kita sadar betapa rapuhnya hidup dan gimana penyakit itu datang tiba-tiba dan tanpa bisa sebenarnya bisa juga. Betul. Oke, kita kasih plus buat Syakira sama Adina yang udah Oke, jadi gimana pelajaran kita hari ini, senang? Pakai banget atau tidak? Jadi sekarang udah tahu ya apa itu virus. Udah tahu juga bagaimana ciri-ciri tentang virus. Udah gitu bagaimana cara mengobatinya juga sudah tahu. Oke, baik. Kemudian secara refleksi Bu Zizi akan menyampaikan pembelajaran kita berikutnya masih di materi tentang virus. Jadi pekan depan di pertemuan yang selanjutnya kita belajar tentang bagaimana virus itu bereproduksi atau bereplikasi dengan cara litik dan lisogenik. Nanti kalian bisa membedakan mana yang termasuk reproduksi litik maupun reproduksi lisogenik. Silahkan nanti dibaca kembali untuk materi yang berikutnya mengenai reproduksi virus ya. Jangan sampai tidak belajar ya, karena belajar itu jangan belajar setinggi-tingginya, karena nanti kalian akan mendapatkan ilmu yang kalian mau ya. Diingatkan kembali untuk materi pekan depan belajar mengenai reproduksi virus ya. Sampai ketemu di pekan berikutnya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Kemudian jangan lupa belajar ya, karena belajar itu penting.
Dan jangan lupa untuk selalu membawa buku paket biologinya dan buku tulis biologinya ya. Bu Zizi mengucapkan terima kasih banyak untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya, semoga bermanfaat untuk kalian. Amin. Dan jangan lupa ya, kalau kalian sudah belajar jangan lupa untuk dipelajari kembali. Kenapa? Agar tidak lupa. Kalau misalkan sering dipelajari, maka itu akan terekam ke dalam memori otak kalian. Dan ingat, materi virus ini boleh kalian sampaikan kepada teman-teman atau keluarga atau saudara, bagaimana caranya gitu ya untuk kita manusia untuk menghindari penyakit ya dari virus yang disebabkan oleh virus ya, untuk mengantisipasi ke depannya ya. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bu Zizi sangat senang gitu ya belajar dengan kalian ya. Semoga kalian di pekan berikutnya juga diberikan kesehatan. Amin. Kita kasih aplaus dulu guys. Oke, kira-kira di sini pelajaran apa ya? Olahraga. Kayaknya kalau habis belajar virus itu adalah salah satu ya, dengan cara olahraga. Insya Allah tubuh kalian akan menjadi lebih sehat. Ya, bawa baju olahraga semuanya. Bagus, cakep. Jangan lupa habis itu kita makan makanan yang sehat. Oke, baik. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mungkin dipimpin oleh Max sebagai ketua kelas untuk berdoa. Kalian bisa gerak untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Akhirnya kita berdoa untuk agama kita masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa selesai, memberi salam.